Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan semua, selamat berjumpa dengan kami. Semoga kawan semua senantiasa dalam anugerah kesehatan dari Yang Maha Kuasa. Mari kita saksikan video berikut ini. Saya yang buka Pak Kor? Iya. Independen Pak. Hah? Kita memang independen. Oke, baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Koordinator Widya Suara, yang saya hormati dan tentunya yang saya banggakan adalah kawan-kawan Bapak Ibu Widya Suara, baik Widya Suara yang ada di BPSDM maupun Widya Suara yang ada di BKKBN. Sebelum barangkali saya lanjut, saya menginformasikan untuk permohonan maaf Kepala Badan Pak Dr. Yakob. Sebenarnya beliau ingin sekali hadir di dalam pemilihan kepengurusan APWI Sulbar ini, namun beliau ada perintah langsung dari Gubernur untuk menghadiri ulang tahun untuk Kabupaten Mamasa, dan beliau berangkat pagi ini, dan beliau sempat menelpon saya dan berangkat pagi ini, dan beliau mengamanahkan saya untuk ikut di dalam pemilihan kepengurusan APWI Sulawesi Barat ini. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, sekira sudah tepat kita, baik dari saya selaku Sekretaris Badan, teman-teman WI, kalau kita sudah membentuk kepengurusan APWI ini. Ya, mungkin bisa saja sisa Provinsi Sulawesi Barat saja yang belum ada kepengurusan APWI. Jauh sebelumnya memang di grup Widya Suara saya sudah memberikan sinyal untuk segera dibentuk kepengurusan APWI. Dan alhamdulillah kawan-kawan termasuk Pak Koordinator sigap dengan informasi-informasi itu, sehingga menginisiasi untuk pembentukan kepengurusan APWI Sulawesi Barat pada pagi hari ini. Saya kira itu barangkali saja. Saya berharap dari kepengurusan APWI nanti ini kawan-kawan Bapak Ibu Widya Suara bisa bersatu, bisa berbuat lebih dari apa yang sudah dibuat, bisa lebih baik, bisa berinovasi. Itu yang kami harap, yang saya harapkan selaku Sekretaris Badan di BPSDM. Baik, saya kira itu saja Pak Kor, kawan-kawan semua. Mungkin pembuka dari saya selaku Sekretaris Badan yang mewakili Kepala Badan pada pemilihan kepengurusan APWI pada pagi hari ini. Saya kira itu saja. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya Pak? Mungkin acara selanjutnya mungkin kita harus mendengar barangkali sebelum kita masuk ke, atau pemilihan dulu, atau kita baca tata tertib dulu. Tapi saya kira tata tertib dulu ya, tata tertib dulu. Tatip dulu yang usul, kita Pak. harus baca apa yang menjadi tata tertib di dalam pemilihan kepengurusan ini. Saya kira begitu usul, Pak. Ada usul sebelum masuk tata tertib. Oke, silakan Pak. Bisa saya menyampaikan beberapa hal selaku koordinator, Pak? Oke, siap. Silakan Pak Koordinator. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kompak, Pak. Ini tadi kita bicara kompak, mestinya sekarang yuk kompak menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu baru WI, baru di suara. Selamat pagi dan salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Sekretaris Badan yang mewakili Kepala BPSDM Provinsi Sulawesi Barat, yang saya hormati dan saya banggakan para widya iswara, baik dari BPSDM maupun dari BKKBN Provinsi Sulawesi Barat, dan hadirin sekalian yang sempat mengikuti acara pemilihan atau penyusunan atau pembentukan Asosiasi Profesi Widya Iswara Indonesia Provinsi Sulawesi Barat. Seperti kita ketahui bahwa APWI ini merupakan organisasi profesi yang menjunjung tinggi integritas, moral, dan etika bidang pendidikan, pelatihan, penelitian, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan pengabdian bagi masyarakat, bagi aparatur sipil negara, bagi penyelenggara negara, serta masyarakat. Jadi dengan melihat cakupan apa yang harus diperankan oleh APWI ini sangat luas, sehingga memang perlu wadah ini, ada wadah ini segera dibentuk di Sulawesi Barat yang akan mewadahi seluruh WI di Provinsi Sulawesi Barat dalam beraktivitas. Sebagai informasi bahwa APWI dari 34 provinsi masih ada 7 asosiasi provinsi yang belum terbentuk. Salah satunya Sulawesi Barat. Jadi APWI regional 1 sampai 5 itu rata-rata sudah terbentuk. Kita termasuk dalam APWI regional 6. Di situ tergabung antara lain Papua, Papua Barat, Maluku, dan kita yang terbanyak di regional 6 ini yang belum terbentuk. Tapi jumlah dari regional 1 sampai regional 6 itu ada 7 yang belum membentuk APWI. Saya kira ini momen yang tepat kita membentuk APWI supaya ke depan apa yang akan kita programkan, jadi baik dari BKKBN maupun dari BPSDM ini bisa dipadukan untuk menjadi bagian yang kita lakukan bersama dan menjadi bagian dari program nasional kalau bisa. Nah, berdasarkan program kerja Asosiasi Profesi Widya Iswara Kawasan Timur, jadi regional 6, maka direncanakan dalam bulan Maret ini diadakan rapat kerja APWI khusus regional 6 kawasan timur. Nah, ini saya peroleh dari hasil konsultasi dengan Ketua APWI regional 6, Bapak Dr. Yunus, MSc. Maka beliau menyarankan kiranya semua provinsi, semua widya iswara provinsi di daerah masing-masing segera membentuk APWI ini agar dalam pelaksanaan raker nanti ya semua sudah berada di bawah koordinasi APWI. Itu harapan dari Ketua APWI regional 6. Oleh karenanya pada hari ini ya, kami berupaya bagaimana pembentukan asosiasi profesi widya iswara ini di Sulawesi Barat bisa kita lakukan segera, sehingga nanti kita bisa bergabung dalam rapat kerja itu. Sudah ada APWI yang menaungi kita, menaungi Sulawesi Barat. Jadi izinkan saya pada kesempatan ini mengajak kepada kita semua memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan salawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, karena atas karunia-Nya kita semua dalam keadaan sehat walafiat dapat melaksanakan rapat penyusunan
pengurus Asosiasi Profesi Widesuara Indonesia Provinsi Sulawesi Barat. Jadi sebagai informasi juga bahwa dasar pelaksanaan kegiatan penyusunan pengurusan Asosiasi Profesi Widesuara Indonesia Sulawesi Barat ini didasarkan pada keputusan Kongres 8 Ikatan Widesuara Indonesia IWI. Jadi IWI ini sudah ada perubahan-perubahan dan masih mengadopsi sebagian peraturan-peraturan yang dibuat oleh IWI. Kecuali kalau sudah dicabut dan ada peraturan baru yang mengatur mengenai apa itu diatur. Kemudian yang kedua adalah keputusan Kongres Ikatan Widesuara nomor 1B tahun 2020 tentang perubahan anggaran dasar, anggaran rumah tangga IWI. Kami sangat berharap kiranya Bapak Ibu para widesuara serta Mas Bontar yang akan terpilih dalam kepengurusan Asosiasi Profesi Widesuara ini dapat menjalankan tugas dan amanah dengan baik seperti harapan dari Pak Sekretaris Badan tadi, betul-betul proaktif, produktif, dan punya terobosan dalam kaitannya dengan kedudukan WI, yaitu sebagai pelaksana teknis pelatihan, sebagai pengampu penyelenggara pelatihan, dan sebagai apalagi ada 3 poin, semua terkait dengan penyelenggaraan pelatihan. Jadi harapan itu tentu akan memberikan atau membawa organisasi menjadi lebih baik dan menuai banyak prestasi tentunya. Kita harap kalau bisa kegiatan-kegiatan yang dicanangkan oleh API pusat, apalagi kalau sifatnya lomba dan sebagainya, kita bisa ikuti. Ini harapan-harapan, tentu ada terobosan-terobosan yang kita lakukan. Hadirin yang berbahagia, menyadari segala kekurangan dan pelaksanaan kegiatan ini, baik dalam persiapannya maupun dalam pelaksanaan yang terkesan sangat sederhana ini, tentu kami mohon maaf dan dengan senantiasa mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala kiranya semua ini bisa berjalan dengan lancar, tertib, dan tentu penuh berkah. Saya kira demikian barangkali yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada yang sekali lagi ada yang kurang berkenan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Kor atas arahan-arahan dan harapan-harapan. Tentunya harapan-harapan itu ya bukan hanya harapan Pak Koordinator saja, mungkin juga saya selaku Sekretaris Badan dan tentunya pada kita semua Bapak Ibu widesuara yang mempunyai harapan-harapan yang sama. Ya mungkin yang perlu saya pertegas barangkali adalah setelah terbentuknya asosiasi APWI ini tentunya pengurus bisa menyusun program-program kerja, apakah itu nanti program kerja yang berhubungan dengan program kerja yang ada di pusat, atau bisa juga kita buat program-program kerja yang sesuai dengan kebutuhan daerah kita. Dan tentunya ini bukan saja program kerja ini harus kita sandingkan juga program-program kerja yang ada di BKKBN. Hingga mungkin siapa tahu ada program-program kerja atau kegiatan-kegiatan yang bisa menjadi program kerja APWI di dalam kepengurusan nanti sebentar. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Kor. Selanjutnya saya persilakan sebelum kita melaksanakan pemilihan, saya persilakan Pak Haji Taufik untuk membacakan tata tertibnya. Kepada Pak Haji Taufik saya persilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk berizin terhadap tata tertib pemilihan pengurus Asosiasi Profesi Widesuara Indonesia Provinsi Sulawesi Barat. Mohon izin kalau sekiranya langsung bisa direvisi setelah dibacakan atau di saat dibacakan. Bab 1, ketentuan umum. Pasal 1, pemilihan ketua umum dilakukan
melalui pemungutan suara dalam musyawarah anggota yang dihadiri oleh seluruh anggota aktif dan kepala BPSDM serta sekretaris BPSDM secara langsung dan terbuka. Ada saran? Oke, terus teman-teman yang siapa tahu ada saran bisa memberikan masukan. Bab 2. Kriteria Ketua Umum. Pasal 2. Ketua Umum adalah widyasuara aktif. Kedua, Ketua Umum yang dapat dipilih memenuhi kriteria. A. Memiliki konsep, visi, dan misi yang jelas. B. Memiliki kapasitas, kapabilitas, dan akseptabilitas. C. Mampu bekerja sama secara kolektif. D. Memiliki komitmen dan kompetensi untuk memimpin organisasi berdasarkan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan program kerja organisasi. Ada saran untuk kriteria Ketua Umum? Oke. Bab 3. Lanjut. Bab 3. Penjaringan bakal calon Ketua Umum dan penetapan calon Ketua Umum. Pasal 3. Penjaringan bakal calon Ketua Umum. Bakal calon 1. Bakal calon Ketua Umum diusulkan oleh dan dari widyasuara aktif. 2. Usulan Ketua Umum. Usulan calon Ketua Umum mengusulkan paling sedikit 1 orang dan paling banyak 3 orang bakal calon Ketua Umum. 3. Nama-nama bakal calon Ketua Umum tersebut dalam ayat 2 pasal ini disampaikan kepada pimpinan musyawarah anggota oleh masing-masing utusan. 4. Pimpinan musyawarah anggota melakukan perhitungan suara bakal calon Ketua Umum secara terbuka di hadapan peserta musyawarah anggota. 5. Bakal calon Ketua Umum yang memperoleh suara terbanyak menjadi Ketua Umum. Ada saran berkaitan pasal 3? Lanjut. Bukannya calon, Pak Ustadz. Maksudnya bukan lagi bakal calon, sudah calon. Sudah calon ya? Yang 5, yang 5. Yang 5, Pak. Poin 5. Pasal 3. Ayat 3. Bakal calon. Bukan lagi bakal calon mungkin, Pak. Calon. Bukan calon ketua umum saja di situ. Iya, Ya. calon saja, Pak. Karena Ya. kalau bakal berarti masih dipilih. Yang poin 5, Pak. Calon. Kesilang bakalnya. Bagaimana, Pak Camat? Di mana ini Pak Camat? Hilang. Tidak ada suaranya Pak Camat. Oke. Oke. Pasal 4. Ini agak janggal ini musyawarah anggota. Mungkin anggota musyawarah. Oke. Musyawarah anggota musyawarah. Anggota musyawarah mungkin, Pak. Anggota musyawarah ya. Ya, terbalik ya. Dasar jurusan bahasa Inggris. Bahasa Inggris memang begitu Pak, karena artinya. Yo, balik-balik. Siap salah. Pasal 4. Pemungutan suara. Pemungutan suara sebagaimana pasal 1 dilakukan secara online oleh peserta. Ini ada di sini offline. Ya. Sesuai dengan kondisi, Pak. Sesuai dengan kondisi. Offline-nya hilang atau online? Langsung online? Tidak apa-apa, sudah Apa betul itu. Pak? Tetap Pastinya kan ada, terbuka sebenarnya. Ya, ada 2 pilihan. Ada 2 pilihan. Iya. Cocok itu secara offline dan online. Disesuaikan Kalau dengan pilihan- situasi, Pak. Karena ada WFH, ada WFO. Kalau itu berupa pilihan berarti bukan dan di situ tapi atau
Iya, Atau dan. ya? Kalau Atau iya ya. berarti dua-duanya dipakai. Jurusan bahasa ini. Siap. Dua-duanya. Disesuaikan dengan kondisi. Sudah include mungkin izin Pak. Sudah include kalau offline Oke. dan online. Pasal 5. Hak suara peserta musyawarah. Anggota diatur sebagai berikut. Jadi peserta anggota musyawarah anggota. Hak suara. 1. Kepala BPSDM Provinsi Sulawesi Barat. 2. Sekretaris Kepala BPSDM. 3. Anggota aktif. Mempunyai 1 suara. Anggota luar biasa. Ya, maksudnya ditambah di situ kepala BPSDM selaku anggota luar biasa. Siap. Ya, dengan sekbannya. Ya. Halo, mungkin ada masukan dari saya sebentar Pak. Silakan, Terkait Pak. dengan halo, Ya, siap. Silakan. Silakan Pak. bisa dengar Pak? Siap. Halo. Ya, silakan Pak. Baik, terkait Lanjut. dengan pasal 5 Pak, mungkin tidak terjadi kerancuan, mungkin dari kita harus menentukan ada namanya bilik suara aktif. Jadi mungkin di situ juga ditentukan terkait dengan hak pilih. Jadi mungkin ditentukan kriteria, mungkin hak dipilih dengan hak memilih, supaya nanti jangan sampai ada nanti kriteria-kriteria yang tidak terpenuhi Pak. Jadi mungkin bisa ditambahkan hak pilih dan hak dipilih. Jadi siapa yang berhak dipilih dan dipilih atau memilih. Demikian. Ya. Itu ayat tersendiri atau pasal tersendiri Pak? Mohon izin. Ya, kalau bisa pasal tersendiri itu. Atau dia masukkan pada ayat hak suara. Kalau saya masukkan dalam pasal tersendiri. Ya. Jadi ada 2. Jadi masukkan pasal Buden tadi memang sudah betul tuh ada 2. Jadi 1 syarat hak yang dipilih dan hak yang memilih apa-apa saja menjadi persyaratan. Jadi yang boleh dipilih adalah yang widya suara. Hak peserta yang dipilih dan hak Ya, peserta yang misalkan memilih. misalkan salah satu. Jadi anggota luar biasa tidak memiliki hak untuk dipilih. Ya, begitu. Betul. Itu salah satu poinnya. Nah, cuman apakah dia masuk di pasal berapa, Pak? Maksudnya nanti Pasal di bawahnya misalnya Pak. di pasal 6. Ya, masuk di Hak pasal untuk 6. dipilih dan memilih. Hak Pak memilih Haji. semua anggota boleh. Dibuat tersendiri Hak ya. suara. Iya. Kalau itu mungkin barangkali masuk di pasal 5, ini yang pasal 5 jadi pasal 6. Kalau yang di atas itu Pak, sudah penjaringan bakal calon. Nah, itu penjaringan bakal calon bisa saya di situ Pak, hak memilih Jadi dan masuk hak sini, dipilih. Pak. Kalau misalnya kita berniat untuk memasukkan kriteria baru, ini bisa masuk di sini penjaringannya. Kalau yang di sini terkait dengan hak suara. Ya, bisa dimasukkan di situ. Hak untuk dipilih Penjaringan bakal adalah merupakan anggota Kalau saya kalau anggota usul kalau saya pasal 3 itu penjaringan itu saya kira enggak usah itu ada penjaringan, langsung saja di situ adalah hak memilih dan dipilih. ya hak pemilih dan hak dipilih di situ, jadi enggak usah ada penjaringan. Karena sudah ada babnya di atas. Oke. Kan tidak perlu dijaring ini.
Yang masuk memilih dipilih, dan Pak. dipilih. Pak. Hak memilih dan dipilih. Kalau yang di bawah itu Ya. Pak, hak suara. Hak dipilih dan memilih. Hak Ya, ini dipilih, hak suara. hak Nah. Pak dipilih dan Sabudin, Pak memilih. Sabudin, bagaimana tadi maksudnya Pak Sabudin? Sudah betul itu hak dipilih. Biasanya Pak kalau organisasi itu namanya hak pilih dan dipilih. Ya, Hak gitu. pilih Hak itu artinya pilih dia dan bisa memilih. hak pilih dan dipilih. Iya betul. Berarti satu pasal saja ya, tidak usah dijadikan dua pasal. Iya. Oke, hak dipilih dan hak pilih, Pilih. hak Hak dipilih pilih dan dan dipilih. Ini tentara ini, kebiasaan bahasa asing. ya, Pilih dan dipilih. hak pilih dan dipilih. Tidak usah pakai calon, Pak. Jangan mi pakai calon. Tambah di-nya itu, Pak. Ya, Tambah di dan di. hak pilih dan dipilih. Ya. Nah, sekarang kita bahas dulu apa yang menjadi hak pilih. Nah, pertama, semua Widya suara widya suara Aktif. aktif mempunyai hak pilih. Semua calon ketua umum, tidak pakai ketua umum ini, diusulkan oleh dan dari widya suara aktif. Tapi hak pilih dan dipilih. Tapi usul Pak Sabudin terkait ayat 1. Calon ketua umum diusulkan dan dipilih oleh widya suara aktif. Itu salah satunya. Sudah ada Pak, tercover di situ kalau itu. Calon ketua umum diusulkan oleh widya suara aktif. Iya, diusul dan dipilih Pak. Ya, dan dipilih. Sudah betul itu, dan diusul dan dipilih. Diusul, hapus olehnya. Diusul, ini kalau kata oleh Pak, dilakukan oleh si widya suara tuh. Diusul Widya suara. Calon ketua umum diusul dan dipilih oleh ya, dipilih oleh widya suara aktif. Dan oleh. Tidak usah, jangan oleh situ. Tidak, sudah betul itu. Diusulkan dan dipilih oleh widya suara aktif. Diusulkan. Hilangkannya, diusul dan Oh dipilih. iya, tahu mesti perlu. Enggak, sudah betul Pak. Sudah betul itu Pak. Jangan sampai ada yang iya, kalau mau ditambah oleh di belakangnya dipilih. ya. Kalau mau tambah oleh ya oleh widya suara aktif. Tapi yang diusulkan ini oleh widya suara aktif siapa? Ini kan Tidak, lain ini redaksinya dari yang tadi Pak. Yang tadi itu dipilih dari widya suara aktif. Oleh widya suara aktif. Kalau ini kan lain. Hanya dipilih saja oleh widya suara aktif. Tapi yang dipilih siapa? Tidak ada di situ kelihatan. Enggak, maksudnya pada ayat 1 tuh Pak, bahwa calon ketua umum itu diusulkan dan dipilih oleh widya suara aktif. Nah, terus? Maksudnya begitu Pak. Iya, sudah betul itu. Tapi tadi kan pengertiannya dipilih dari widya suara aktif. Oleh widya suara aktif yang memilih. Ini kan tidak ada dari mana di situ yang dipilih. Ini bebas dipilih, ini widya suara aktif ini bebas. Dia mau dari widya suara bisa juga. Tapi cuma mengusulkan. Tidak ada yang mengikat dia bahwa dia harus pilih dari widya suara aktif. Maksudnya Pak Kor gimana? Mestinya ada kata dari Pak masuk. Kan tadi itu Pak anunya dipilih dari dan oleh. Jadi maksudnya widya suara aktif yang bisa dipilih, selain itu tidak bisa. Kalau di sini kan
Oh ya, oh ya, saya paham, saya paham. Nah, di sini kan anunya biar juga bukan wilayah suara aktif kita. Nah, Kalau kali ayat 1 bunyinya seperti ini, Pak. Mohon izin. Calon ketua umum diusulkan dari dan dipilih oleh wilayah suara aktif. Itu sudah tercover kalimat apa yang diinginkan Pak Sabudin tadi. Bahwa yang dipilih itu sudah ada hak pilih dan hak dipilih. Karena kalimatnya sudah masuk, diusulkan dari dan dipilih. ya. Oke. Sudah masuk, jadi pasal 6 lanjut Pak ya. Karena Mungkin masih ada tambahan Pak, terkait dengan hak dipilih dan memilih, karena yang baru kita akomodir ini Pak, baru dia suara aktif. Nah, bagaimana pertanyaan saya, bagaimana dengan nanti kan ada di sini mungkin ada media suara yang non aktif, ada mungkin dari kepala badan atau Pak Sekretaris. Jadi mungkin diakomodir juga itu Pak, mungkin hanya mereka memiliki hak memilih, tetapi tidak diberi hak untuk dipilih. Bagaimana? Oke. Itu ada pasal tersendiri itu yang anu. Anda sudah tahu, masuk di sini tahu Pak Kadir. Itu seperti Pak Sekban dengan apa namanya? Kabang?